Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain, salam kompeten untuk guru dan dosen di Indonesia. Hari ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara menggunakan Google Meet, sebuah media pembelajaran online berbasis video. Oke, sebelumnya yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, karena dengan subscribe Anda akan memperoleh banyak tutorial gratis di bidang pendidikan dan perkembangan teknologi informasi. Oke? Nah, untuk Anda yang sebelumnya sudah pernah menggunakan Zoom, atau menggunakan Jitsi Meet, atau menggunakan aplikasi berbasis video yang lain, tentunya ini tidak akan sulit ya, karena hampir sama. Oke, dalam tutorial ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana menggunakan Google Meet, mulai dari proses awal ketika kita mau masuk, sampai dengan bagaimana cara mengelola kelas. Nah, kita mulai dari mengetikkan Google Meet di browser kita, kemudian kita klik di sini. Kemudian Anda akan melihat tampilan seperti ini. Jika Anda siswa, Anda bisa langsung masukkan kode rapat yang Anda peroleh dari guru. Nah, mudah bukan? Kita tidak perlu registrasi akun. Begitu masuk ke website, kita bisa langsung ketikkan kode rapat dan kita bisa bergabung dengan meeting yang sudah diselenggarakan. Sangat mudah. Nah, bagaimana kalau kita adalah seorang guru? Anda perlu ketahui bahwa di Google Meet ada beberapa ketentuan yang sedikit berbeda dengan aplikasi yang lain. Anda bisa membacanya di sini tentang siapa aja yang bisa bergabung dengan Google Meet, kemudian bagaimana cara meminta untuk bergabung dengan Google Meet, dan beberapa ketentuan lain di sini lengkap bisa Anda temukan di sini dan bisa Anda ikuti step by step bagaimana cara melakukannya. Nah, kita kembali ke awal. Kita coba untuk bagaimana ketika kita adalah seorang guru yang ingin membuka Google Meet untuk pertama kali. Nah, jika tampilan awal kita seperti ini, artinya adalah email yang kita gunakan sebagai akun registrasi adalah bukan email pendidikan. Nah, email pendidikan di Indonesia biasanya di bagian belakangnya ada sch.id atau co.id. Nah, ketika Anda memiliki email pendidikan, kita tinggal ganti saja email tersebut dengan email pendidikan. Nah, ketika kita sudah login menggunakan email pendidikan, maka di sini tampilannya sudah berbeda, ya kan? Kita sudah bisa melihat di situ ada bergabung atau membuat meeting. Nah, untuk memulai kelas, kita tinggal klik bergabung atau memulai meeting, kemudian kita seperti biasa tinggal memasukkan nama meeting kita, dan kita next. Oke, kita tunggu saja proses selanjutnya. Nah, nanti Anda akan dibawa ke halaman seperti ini. Di sini kita bisa mengaktifkan audionya dan juga bisa mengaktifkan videonya ketika kita ingin gambar kita tampil. Nah, di sini menunya hampir sama dengan kalau kita menggunakan Zoom ya. Kita bisa klik gabung sekarang. Nah, di sini akan ditunjukkan kode dari ruang meeting kita yang bisa kita share ke siswa atau ke mahasiswa. Kita share saja link ini ke mahasiswa, maka mereka bisa langsung gabung di meeting kita. Nah, untuk menambahkan peserta juga kita bisa melakukannya secara manual. Kita tinggal klik di sini, kemudian kita cari nama peserta yang ingin kita undang ke dalam meeting. Nah, mudah bukan? Ini tidak jauh berbeda dengan Zoom ya. Nah, fasilitas lainnya kita bisa coba di sini. Ini adalah menu chat. Jadi sama dengan Zoom, kita bisa melakukan chatting teks bersama dengan peserta. Kita bisa klik apapun, misalkan hello, apa kabar semuanya, dan seterusnya. Oke? Nah, selanjutnya kita coba fasilitas yang lain. Oke, kita coba yang lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada settingan tentang layar, kemudian juga mengaktifkan teks, kemudian juga bisa menggunakan yang lain. Kita coba yang ini, mengaktifkan teks. Nah, yang ini adalah ketika kita ngomong, maka di situ teksnya akan muncul secara otomatis. Nah, ini cukup membantu kalau kita ada di jaringan internet yang kurang bagus ya. Selain suara, kita juga bisa melihat teks apa yang dibicarakan oleh peserta. Nah, kemudian kita coba fasilitas yang lain. Di sini ada fasilitas tentang berbagi layar atau biasa kita sebut dengan sharing screen ya, sehingga apa yang tampil di layar kita akan dilihat oleh peserta, sama dengan aplikasi Zoom dan yang lainnya. Nah, ketika muncul tanda seperti ini, artinya
peserta sudah bisa melihat apa yang kita tampilkan di screen. Ini biasanya kita gunakan untuk presentasi menggunakan PowerPoint ya. Nah, kita tinggal siapkan PowerPoint-nya. Misalkan ini adalah PowerPoint yang mau kita presentasikan, maka kita tinggal presentasikan saja. Selama ini tetap aktif, maka peserta tetap bisa mengikuti proses presentasi kita sampai dengan selesai. Nah, mudah bukan? Jadi kita bisa mengajar dari jarak jauh dan menyampaikan materi seperti halnya ketika kita melakukan kegiatan tatap muka. Tidak hanya PowerPoint yang bisa kita share ya, karena pada dasarnya seluruh yang tampil di screen kita akan bisa dilihat oleh siswa. Jadi kita bisa menampilkan video, bisa menampilkan yang lainnya juga. Nah, menurut saya cukup aman karena ini adalah milik dari Google. Jadi bisa dipastikan lebih aman, oke? Nah, Anda bisa mencobanya, dan ketika kita ingin mengakhiri meeting, Anda tinggal klik keluar dari rapat. Oke? Cukup sekian tutorial kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.